Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menerjang di sejumlah wilayah di Banjarnegara Tengah. Maksud kami di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak hanya itu, hujan juga membawa butiran kristal es berukuran besar hingga menggegerkan warga dan merusak sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang selama 1 jam di kawasan Mandi Raja, Banjarnegara. Tak hanya itu, hujan deras juga membawa butiran es hingga menimbulkan suara kencang saat jatuhnya di atap milik warga. Akibatnya, belasan rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap seng dan genteng. Warga mengaku sebelum hujan terjadi, cuaca ekstrim panas disertai angin kencang sering melanda selama sepekan terakhir. Fenomena alam ini pun sempat membuat panik warga. Namun pihak BMKG Stasiun Banjarnegara menjelaskan jika fenomena ini dipicu pertumbuhan awan cumulonimbus yang masif akibat kelembapan udara yang tinggi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah hingga awal Februari 2026. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang guna menghindari resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, tanah longsor, tersambar petir, dan hujan es. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kapal motor Pasifik 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya 1 orang pekerja meninggal dunia, diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pasifik 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh. Dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Pemirsa, Menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kabupaten Aceh Tengah, akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan Menara Sutet yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam Menara Sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower Sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan tiang tersebut. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter.
Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan simpang balik Kecamatan Wih Besam, Kabupaten Bener Meriah, kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Kelangkaan bahan bakar minyak kembali terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga harus antri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM yang pembeliannya pun dibatasi. Warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kembali dihadapkan dengan susahnya mendapatkan BBM. Antrian panjang kendaraan sudah terjadi selama 3 hari. Warga mengaku harus antri berjam-jam demi mendapatkan BBM lantaran stok BBM di SPBU lain habis. Pembelian BBM dibatasi, sepeda motor hanya dapat membeli 10 liter, sementara mobil 20 liter. Dari jam 10 tadi. Oh, ini udah jam 1, 3 jam ya Pak ya? Iya. Belum dapat juga Pak? Belum. Ini belum tentu dapat ini. Udah berapa lama ini Pak kita ini Pak? Kalau saya ingatku udah 3 hari lah. 3 hari ini Pak ya Pak ya? Pihak Pertamina Depo Sibolga mengaku terlambatnya pasokan BBM terjadi karena kapal tanker Pertamina telat sandar akibat cuaca buruk. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, siap-siap ditilang kalau Anda bandel berkendara tanpa helm, bonceng 3 hingga lawan arus. Selama 2 pekan, polisi menggelar operasi keselamatan jaya di berbagai ruas jalan Jakarta. Puluhan pengendara terobos lampu merah, tidak pakai helm dan tidak pakai plat nomor langsung diganjar tilang etle mobile dalam operasi keselamatan jaya di kawasan Halim Lama Jatinegara, Jakarta Timur. Digelar selama 14 hari mulai Senin kemarin, operasi ini menyasar pelanggaran terkait keselamatan berkendara. Di antaranya, pengendara lawan arah, pengendara di bawah umur, kecepatan tinggi, menggunakan handphone saat berkendara, dan pengendara dalam pengaruh alkohol. Operasi juga menyasar pengendara yang tidak pakai helm SNI, sabuk pengaman, dan tidak menggunakan plat nomor, juga kendaraan berkenal pot brong. Sebelumnya, sejak 28 Januari hingga 11 Februari 2026, Polda Metro Jaya juga menggelar operasi Pekat Jaya. Selama pekan pertama operasi, Polres Metro Jakarta Timur menggagalkan 5 indikasi tawuran dan mengamankan 27 orang, 20 diantaranya anak-anak. Juga menindak 1 kasus balap liar dan mengamankan 16 kendaraan. Selama 15 hari operasi Pekat Jaya, ada 27 posko terpadu yang didirikan. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis selama 1 tahun pelaksanaan telah berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Menurut Presiden, MBG sudah menciptakan setidaknya 1 juta lapangan kerja. Prabowo mengatakan 1 juta lapangan pekerjaan itu berasal dari 22.000 dapur umum yang sudah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyebut 1 desa yang terdistribusi MBG paling tidak mendapat 10 hingga 20 orang yang bisa bekerja sebagai pemasok bahan pangan. Kepala negara mengklaim lapangan pekerjaan yang tercipta dari pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut akan bertambah seiring capaian penyaluran ke penerima manfaat. Menurutnya akan tercipta hingga 5 juta lapangan pekerjaan baru bila MBG sudah tersalur untuk 82 juta orang. Kepada saudara Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Di ujungnya kalau kita sampai 82 juta, kita akan menciptakan 3 sampai 5 juta lapangan kerja. Pemirsa, Istana membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat saat bepergian ke luar negeri. Faktanya Prabowo hanya menggunakan 1 pesawat kepresidenan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan 2 pesawat kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Bahkan Teddy menjelaskan sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo Subianto menggunakan pesawat milik pribadi. Sementara di awal menjabat sebagai presiden, Prabowo menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara. Pesawat tersebut untuk mendukung logistik dan personil yang melekat pada presiden seperti protokol, pas pampres, tim kesehatan hingga wartawan. Dan apa yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke? Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau keluar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda. Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Merianti Ruslani Hugeng, tutup usia. Sejumlah tokoh pun terus berdatangan ke rumah duka almarhumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Rencananya almarhumah yang merupakan istri dari mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso akan dikebumikan hari Rabu di TPU Giritama, Bogor, Jawa Barat. Dan berikut laporan reporter Wenda Nura serta juru kamera Javi Yasin dari rumah duka. Pemirsa, saat ini saya berada langsung di rumah duka almarhumah Mary Hugeng, di mana Mary Hugeng ini merupakan istri dari mantan Kapolri kelima dan telah meninggal dunia pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, dan jenazah sudah tiba di rumah duka pada sore hari tadi sekitar pukul 16:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sejumlah keluarga ataupun kerabat terdekat ini tak henti-hentinya sejak sore hari tadi terus-menerus berdatangan tentunya untuk menyampaikan bela sungkawa, rasa duka cita dan juga memberikan doa untuk almarhumah. Dan rencananya almarhumah ini akan dimakamkan besok di TPU Giritama, Bogor, Jawa Barat, tepat di samping makam almarhum suaminya. Dan selain itu, sejumlah karangan bunga juga ini berjejer di sepanjang jalan menuju ke rumah duka, dan hal tersebut menunjukkan bahwa almarhumah merupakan sosok yang dicintai dan juga dihormati oleh kerabat terdekatnya dan terutama juga di instansi kepolisian, karena kalau kami melihat tadi banyak sekali karangan bunga yang dikirimkan oleh petinggi-petinggi ataupun dari instansi kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Wenda Nura, Javi Yasin, iNews melaporkan.